Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan tentang perkembangan pergerakan Pi Network lagi ya, dari berbagai sumber, dari berbagai kalangan komunitas di berbagai mancanegara. Kemudian di sini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat ya tentang salah satu pioner dari negara Indonesia, baik itu dari kalangan pelajar, kemudian juga dari guru dan lain sebagainya, yang ikut melakukan mining Pi Network Coin yang saat ini sedang trending topik. Nah, jadi langsung saja di sini informasi yang pertama admin ambil daripada Pi Blockchain tentang daripada antusias pioner Indonesia ya untuk Pi Network. Nah, ini juga cukup menarik sekali dan cukup mantap. Jadi kalangan komunitas pionir Indonesia itu juga bisa mendapat perhatian dari berbagai mancanegara, termasuk juga diberitakan oleh Pi Blockchain ya. Sekali lagi di sini Indonesia itu juga sudah mendapatkan tempat terkhusus untuk kalangan pionir semuanya di seluruh dunia. Kemudian di sini dengan pendekatan unik Pi Network ya terhadap jaringan yang lebih bersifat terdesentral atau tersebar, telah membuat perbedaan dan juga membina komunitas pionir terbesar dan juga paling bersatu yang terlibat dalam membentuk kembali masa depan nomor transisi atau transaksi secara teknis ya. Dan kemudian Pi Network juga membuka jalan bagi perubahan besar dalam dunia mata uang cryptocurrency. Kemudian juga mempopulerkan blockchain untuk semacam para pelajar ini juga bisa melakukan mining ya. Jadi untuk kita bisa melakukan mining itu tidak terbatas usia dan juga tidak terbatas lokasi dimanapun rekan-rekan berada ya, itu bisa melakukan mining Pi Network Coin. Jadi di sini selama proyek ini gratis tanpa modal dan bisa berpotensi atau berpeluang menghasilkan keuntungan ya, rekan-rekan tinggal disikat saja. Dan beberapa waktu yang lalu admin juga sempat membahas ya tentang daripada investor Pi Network. Ada 137 Ulu Ventura, perusahaan besar ya, investor, kemudian berlokasi di Palo Alto, California di Amerika Serikat. Dan tidak bosan-bosan ya, Pi Network itu akan bisa dikatakan menjadi mata uang digital pertama di dunia yang tidak bisa disaingi oleh mata uang yang lainnya dalam waktu dekat. Semuanya akan segera keluar ya ketika Pi Network sudah resmi listing open mainnet atau listing public. Nah, rekan-rekan jangan lupa dijaga untuk akun rekan-rekan masing-masing, simpan kode prasingnya ya, jangan sampai hilang. Kemudian di sini juga banyak sekali ya semacam transaksi-transaksi yang terjadi selama fase enclose mainnet. Salah satunya transaksi yang terbaru. Nah, di sini itu terjadi transaksi yang berhasil ya antara kedua pionir yang menukar satu sepeda motor dengan satu Pi sama dengan 314 dolar ya, atau 314 dolar. Lokasinya itu ada di Vietnam. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan masing-masing ya? Jadi di sini rating atau harganya itu di kisaran 1 Pi sama dengan 314 dolar di Vietnam untuk transaksi barter motor yang ada di sini ya. Rekan-rekan juga bisa melakukan barter secara peer-to-peer realistis ya, bisa dengan menggunakan produk-produk yang lain. Bisa barter dengan produk seperti beras, sembako dan lain sebagainya, atau bisa dengan sepeda motor, sepeda ontel kepada kerabat rekan-rekan yang rekan-rekan kenal ya, itu bebas dan itu boleh sebagai bentuk hadiah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu semacam bukti nyata ya bahwa Pi Network itu meskipun belum listing, belum open mainnet, belum memiliki harga yang nyata atau harga yang satu, ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi barter ya. Nah, ini juga sudah ada semacam nilai, dan nilainya itu ya tergantung bagi rekan-rekan ingin memberikan harga berapa selama fase enclose mainnet. Kemudian di sini jangan lupa rekan-rekan selalu klik tombol petirnya ya, jedar, jeder, dan jedor agar bisa mendapatkan tambahan pundi-pundi Pi Network Coin ya. Kemudian di sini untuk pionir dari negara Vietnam baru saja telah mendapatkan kurang lebih pencapaian yang luar biasa sekali, memiliki 200.000 koin Pi. Nah, kemudian di sini rekan-rekan sudah memiliki berapa koin ya. Dan kalau kita lihat untuk 2000 koin Pi atau 200.000 koin Pi ya, nanti ketika harganya listing misalkan ya 10 dolar saja, ini sudah bisa dikatakan akan menjadi miliarder baru ya. Kemudian ketika listing 300 dolar ya tentu saja ini bisa dikatakan checkpoint, rekan-rekan bisa langsung pensiun. Nah, di sini adalah semacam bukti bahwa salah satu pionir itu juga ada yang mendapatkan kurang lebih sampai 200.000 ya. Kemudian untuk jumlah referralnya atau tim referensinya itu mencapai 960 orang dan yang aktif hanya 86 saja.
Jadi bisa dipastikan ini adalah salah satu senior pioner ya yang sudah melakukan penambangan sejak lama. Nah, kemudian di sini adalah profil daripada gadis dari negara Vietnam yang memiliki 200.000 koin Pi ya. Ketika open minded ya bisa dikatakan ini akan menjadi ratu dari Vietnam. Kemudian di sini juga banyak sekali yang mengucapkan selamat ya dari kalangan pionir semuanya dari berbagai mancanegara. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah terlanjur untuk menjual koin Pi rekan-rekan ya, meskipun dengan harga murah, di sini ya semuanya itu tergantung keputusan rekan-rekan masing-masing. Admin di sini hanya sekedar untuk melakukan review berkaitan dengan perkembangan proyek Pi Network yang sedang fenomenal. Kemudian di sini admin sedikit bergeser ke informasi berikutnya ya, step by step pada hari ini melalui Crypto Legend, salah satu komunitas pionir dari negara Vietnam, memberikan informasi yang cukup menarik sekali ya. Kalau dari Crypto Legend ini kurang lebih beritanya itu ya bisa dikatakan sangat transparan sekali. Mata uang seringkali rentan terhadap inflasi sehingga menyebabkan devaluasi. Namun teknologi Pi yang inovatif, komunitas yang kuat, kemudian di sini juga memastikan nilainya itu akan stabil. Desainnya yang non inflasi membedakannya sebagai aset yang dapat diandalkan dalam landscape ekonomi yang selalu berubah saat ini. Jadi di sini ada keunikan daripada cryptocurrency dan juga dengan mata uang fiat ya. Meskipun kita juga bisa menggunakan mata uang fiat sehari-hari seperti rupiah, dolar dan lain sebagainya sesuai dengan negara rekan-rekan masing-masing yang rekan-rekan tinggali ya. Kemudian untuk rekan-rekan itu yang ada di Indonesia kurang lebih menggunakan mata uang rupiah, dan itu adalah mata uang yang selalu dicetak. Dan kemudian juga terjadi inflasi ya, jadi antara produktivitas dan juga uang yang beredar tidak seimbang, menyebabkan harganya itu melambung tinggi. Karena untuk supply daripada uang itu bisa dicetak terus menerus ya, dan tidak ada batasnya. Kemudian yang membedakan adalah untuk cryptocurrency termasuk Pi Network, Bitcoin dan lain sebagainya, itu juga sudah jelas untuk supply-nya maksimalnya itu berapa ya. Jadi dipastikan tidak akan terjadi inflasi, dan untuk harga sendiri bisa dikatakan ya terpengaruh dengan fluktuasi supply and demand atau penawaran dan permintaan ya. Kemudian ketika Pi Network itu banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia, maka itu akan mempengaruhi market cap atau kapitalisasi pasar ya. Kemudian di sini untuk cryptocurrency yang memiliki market cap terbesar di dunia adalah Bitcoin ya, yang kemudian dulu pernah menembus market cap-nya itu sekitar 11.000 triliun rupiah. Kemudian untuk saat ini untuk market cap Bitcoin bisa dikatakan turun ya, mungkin ya di kisaran 6.000 atau 5.000 triliun rupiah. Jadi sangat besar sekali perputaran uang di dalam cryptocurrency terutama Bitcoin. Kemudian di sini ketika Pi Network nanti ke depan bisa digunakan secara masif dan sudah dipastikan open minded ya, rekan-rekan bisa melakukan semacam transaksi dengan bebas ya, tentu saja nanti akan memiliki market cap yang bisa dikatakan sangat besar sekali. Nah, kemudian di sini bagaimana dengan pendapat rekan-rekan masing-masing ya mengenai project Pi Network yang bisa dikatakan ya kita masih menantikan untuk informasi yang resmi untuk open minded. Sekali lagi di sini open minded itu masih belum ditetapkan tanggalnya, dan itu juga terpengaruh oleh faktor internal dan juga faktor eksternal ya. Kurang lebih seperti itu, dan ini masih terus proses ongoing, dan kita memasuki tahun kelima. Semoga saja kita memasuki tahun-tahun terakhir ya menuju fase open minded, karena hanya seperti itu saja. Jadi kalau rekan-rekan itu melihat ya di dalam seperti roadmap itu sangat jelas sekali. Jadi kita itu sudah dekat dengan open minded ya. Jadi enclosed minded dan tinggal menuju ke open minded saja. Nah, kemudian di situ juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pihak core team. Semoga core team terus dalam keadaan fit, dan bisa dikatakan ya core team itu terus bekerja selama 24 jam agar proyek Pi Network itu bisa berhasil dan goal menuju open minded. Saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif ya. Sekian dan terima kasih.